Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nida'atur Rahman di Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Mar-Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Taklif Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, masuk di halaman yang ke-83 dari kelanjutan Anida Al-Hati Wassalasun, panggilan ke-31 tentang wajibnya adil di dalam menetapkan hukum, wajibnya adil ketika memberikan persaksian, haramnya ditinggalkan keadilan dengan sebab perasaan pribadi, sentimen, karena benci pada seseorang, karena ada permusuhan, dan perintah untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukilan ayat yang ke-8 dari surah Al-Maidah, sebagian telah kita kaji kemarin. Insyaallah kita baca ulang ayatnya, nanti kelanjutan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang taat, melaksanakan berbagai macam penghambaan kepada Allah yang betul-betul ikhlas. Jadilah kalian saksi-saksi yang adil, sehingga dengan tegaknya hukum akan tegak alam raya. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Adillah, dia media menuju kepada takwa yang paling dekat. Takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu kabar dari kegiatanmu yang kamu kerjakan, dan pengetahuan Allah itu amat sangat detail. Sekarang kita baca baris ketiga, halaman 83.
Wali ahamiyatil adli, dan karena saking pentingnya adil, fil ahkam wasyahadat, di dalam penetapan hukum-hukum, saksi-saksi, laha untuk penetapan hukum, iddamana al-qadhi hakim, yasturu hukmuhu, bisa keluar keputusan hukumnya, bi'tirafil jani, dengan pengakuan si pelaku. Bila si pelaku sudah mengakui, tinggal diputuskan hukum berdasarkan pengakuanmu, diterima, sekarang keputusannya begini. Au syahadatis nain, atau persaksian dua orang minal mukminin, karena kamu tidak mengaku, sang penuduh membawa saksi, sekarang saksi akan membeberkan permasalahannya. Ketika sudah tegak, keputusannya begini. Amara ta'ala bil adli mukarriron, Allah memerintahkan berbuat adil, perintah disampaikan berulang-ulang. Napa tujuannya? Mantep, tenanan. Ibaratnya mengasah pisau tambah tajam. Al-amru al-awwalu mu'akidan lahu bi amrin akhara. Perintah yang pertama akan mengokohkan untuk perintah yang nomor dua. Ini hikmah diulang-ulang. Di mana qala azal min qail, berfirman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'tilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Jadilah kalian orang yang tegak melaksanakan ketaatan, ikhlas semata karena Allah. Jadilah kalian saksi-saksi yang adil. Rasa bencimu pada suatu kaum jangan sampai mendorongmu kamu tidak berbuat adil. Adillah, karena dia penghantar ke takwa yang paling dekat. Maknanya al-adlu fil hukmi wasyahadati, supaya adil di dalam memutuskan hukum dan adil juga di dalam memberikan persaksian. Wa fi kulli ma yaqumu bil abdu, dan adil berlaku juga fi kulli ma, pada setiap apa yang yaqumu bi al abdulillah, tegak dengannya seorang hamba menghamba kepada Allah yang ikhlas, min ta'atin, dari aneka ragam ketaatan. Semuanya harus ditopang di atas keadilan. Wa aqrabu littaqwa, adil itu penghantar terdekat untuk menggapai ketakwaan. Taqwa Allah azza wa jalla, allati yang dia ketakwaan itu syatru walayatillah, separuh perwalian Allah lil abdi, untuk hambanya. Makanya dikatakan idza tazawwajal mar'u faqad nala nisfa dini au kama qol. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia siapa yang menikah, maka dia mendapatkan separuh agamanya, penuhi separuh yang lain dengan ketakwaan. Artinya ketakwaan bisa hubungan interaksi hamba kepada Allah digenapi dengan interaksi hamba dengan sesama, sehingga ketika seorang hamba berinteraksi baik di depan Allah, ini ketakwaan. Ketika menikah nanti bermasyarakat, ini separuh yang lain. Sehingga hubungan seseorang dua jalur sosial, jalur menghamba kepada Allah akan terpenuhi. Ini pentingnya ketakwaan sudah mendapatkan jatah separuh.
Lima alimna min, di mana kita telah mengetahui anna auliya Allahi hum al-mu'minu al-muttaqun, bahasanya wali Allah itu orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang berilmu syar'i, mengenal kepada Allah lalu tunduk, perintah dikerjakan dengan ilmu, penuh harapan, larangan dijauhi, penuh dengan ilmu dan kewaspadaan. Wa atauhu hum al-kafirun al-fajirun, sementara musuh-musuh dari orang takwa itu orang-orang kafir, yang mereka para pendosa. Wa binaan ala hadza, dan terbangun atas dasar pemikiran seperti ini, fakullu ma yuqaribu min taqwallahi azza wajal ayuhaqqiquha, maka semua perkara yang yuqaribu bisa mengantarkan min taqwallah terhadap takwanya kepada Allah azza wajal, ayuhaqqiquha, atau bisa mewujudkannya, fal qiyam bihi wajibun akidun, maka melaksanakan perbuatan ketaatan supaya mendapatkan ketakwaan ini adalah hukumnya wajib akid, wajib yang pasti. La yasihu at-tafritu fi bihalin minal ahwal, tidak boleh, tidak sah terjadi kekosongan dari ketakwaan ini apapun keadaannya. Bolehkah takwa istirahat seminggu ngaten? Enggak boleh. Takwa itu harus terus kayak nafas. Karena diperintahkan ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kayak nafas, menghirup, mengembus. Satu paket selesai, berikutnya. Boleh tidak bertakwa bila sudah mati. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Makanya tidak boleh luput ketakwaan walaupun hanya sesaat saja. Wa yu'aqitu sihhata hadza wa yuqarriru, dan yang menguatkan kesahihan kesimpulan ini dan yang mengokohkannya, an khatamallahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala menutup hadza nida al-adima, panggilan yang besar ini, bil amri bitaqwa, perintah untuk takwa. Awalnya perintah takwa, akhirnya ditutup dengan takwa. Artinya takwa itu harus menjadi teman setiap detik, nggak boleh dikosongi. Itqala, di mana Allah firmankan wattaqullah, supaya kalian takwa kepada Allah. Maknanya khaufuhu khaufan yahmilukum alal qiyam, takutlah kamu kepada Allah khaufan, dengan rasa takut, yahmilukum, yang bisa membawamu, mempengaruhimu, alal qiyam, untuk mau melaksanakan at-tami, yang sempurna, bima ujiba alaikum, dengan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan kepada kalian. Takwa bukan sebatas rasa, tetapi ada bukti. Min sairil takalifi, dari semua jenis taklif, tugas yang diemban oleh orang yang mukallaf. Jejak dari mencari ilmu syar'i, akidah tauhid, penegakan salat, puasa, zakat, haji, zikir, membaca Quran, dakwah, sedekah, tobat, dan macam-macam. Alati, yang unzila alkitabu biha, kitab diturunkan untuk kepentingan ini. Wa bu'itsa ar-rasulu min ajliha, rasul diutus juga untuk kepentingan ini. Wa bi khassatil qiyam, lebih-lebih orang itu mau tandang bil adli, untuk melaksanakan keadilan, fil alhkam wasyahadat, di dalam memutuskan hukum dan menjadi saksi. Wala na'lam, kita harus tahu, annal khaufa minallahi alhamil lil abdi,
rasa takut kepada Allah al-hamil yang bisa membawa, yang bisa mendorong lil abdi kepada hamba alat nuhud untuk bangkit, bil wajibat untuk melaksanakan kewajiban, wa adail hukuk dan melaksanakan hak-hak wal amanat dan amanat-amanat. Hadzal khaufu tuktasabu wa yutlabu. Rasa takut seperti ini itu harus diusahakan dan dicari. Ibaratnya landhepe lading niku mek diangen-angen apa ditandangi. Enggak bisa landhepe pisau hanya diangen-angen. Tapi wajib untuk dikerjakan. Maka ketaatan, ketakwaan yang membawa kepada ketaatan ini wajib melewati pelatihan-pelatihan. Makanya kalau kita itu ada rasa males, ya harus dipaksa nafsu kita. Kalau kita nggak mau memaksa nafsu kita, ibaratnya ada pisau kita males nggak mau mengasah, ya kapan akan tajam? Makanya wajib untuk dipaksa, minta tolong kepada Allah. Mulai berbuat, paksa dan dilatih, sehingga nanti akan dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Wa tariqu talabihi waqtisabihi lil husul alaihi huwa, dan cara untuk mendapatkan takwa yang membuahkan ketaatan ini dan upaya untuk memperoleh atasnya itu ada beberapa poin. Ini yang mendorong kita supaya bekerja keras, lalu melatih dan membiasakan supaya kita terpanggil, tergugah. Maka kiat-kiat berikut hadirkan. Ada 5 kiat berikut ini. 1. Zikru qudratillahi allati la yu'jihuha syai'un. Selalu mengingat maha kuasanya Allah, allati yang la yu'jizuha, tidak bisa melemahkan kepada maha kuasanya Allah syai'un, sesuatu pun. Allah itu kuasa mboten? Pasti, innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang bisa mengalahkan Allah? Enggak bisa. Ya makanya kita wajib bekerja keras. Awas, Allah itu kuasa. Kamu berada pada kekuasaannya. Kamu mau apa? Ini dihadirkan. Kamu itu dikuasai. Kamu gak bisa mengalahkan Allah. Allah gak bisa kamu protes. Saniyan zikru dha'fil insan wa hajatihi ila rabbih. Selalu menyadari lemahnya manusia dan butuhnya manusia kepada Allah. Manusia itu kuat napa ringkih? Pasti lemah, pasti berhajat kepada Allah. Hatta fi anfasihi allati yuraddiduha, sampai nafas yang ia menghirup menghembus, itu semuanya itu adalah kelemahan hamba. Kalau Allah sampai menghentikan nafasnya 5 menit pun mengkis-mengkis nama dereng pol. Ini menunjukkan kelemahan dan selalu butuh kepada Allah. Kita selalu berhajat. Bagaimana kita butuh kepada Allah dengan membangkang? Kalau memang butuh, ya dengan cara melaksanakan ketaatan. Kita itu lemah, butuh kepada Dia. Makanya taatlah. Ini kiat yang kedua agar kita mau menghadirkan takwa membuahkan ketaatan. Salisan, zikru ma tawa'adallahu ta'ala, menyadari apa yang Allah ancamkan. Bihi, dengannya, al-fasikin, kepada yang fasik, min amrihi, yang fasik keluar meninggalkan perintah Allah, al-kafirin bi ta'ati, orang yang kufur kepada ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang kufur, yang fasik meninggalkan ketaatan itu berada di bawah ancaman. Nyaman apa tenang yang diancam nih? Makanya kalau orang itu merasa terancam, nanti akan waspada. Semisal dableknya Bani Israel nggak taat-taat, ini kenapa ancaman ke Allah Ta'ala? Wa rafa'na fawqahumut tur,
dan saya angkat gunung Tur gandul-gandul di atas mereka. Lek gelem taat ya tak tarik, lek enggak taat tak blek nih. Ini tiang nyawang teng dhuwur wonten gunung gandul-gandul terus pundi kira-kira. Nah, pasti mengerikan. Wong keceblokan klopo mawon saged kepala pecah nggih. Apa neh mangke gununge kayak butirane watu sak sirah-sirah, mungkin atose watu kali atose sirah gedene padha, mungkin sing pecah sing pundi kira-kira. Watune pecah. Wah, ini sirah luar biasa nih. Terancam seperti itu. Makanya kalau nasibnya terancam nanti akan ngati-ngati. Makanya orang Bani Israel dulu itu sampai gunung Tur di atas diangkat kepala. Diangkat di atas kepala. Kenapa? Kalau sampai membangkang, kamu kufur, kamu fasik, tak belek nih nanti. Nah, supaya kita menyadari, kita membaca Al-Quran yang seperti itu juga peringatan untuk kita. Jangan sampai gaya kita koyok gayanya Bani Israel, mananya begitu. Makanya kita jangan santai-santai mengadakan pelanggaran. Haram biasa, pacaran biasa, udo biasa, dan sebagainya. Kondisi pas kayak begitu, terus tiba-tiba saja datang ancaman, lalu mati ini pas nopo kira-kira. Wong maksiat kok tenang-tenang saja. Yang keempat, zikru ma ahlallahu bi'ataihi, menyadari apa yang Allah akan menimpakan pada musuh-musuhnya min kharabin wa timarin wa halakin wa khusranin. Musuh-musuh Allah itu akan diapakan? Akan dikhorab, diruntuhkan, akan ditimar, dihancurkan, akan dihalak, dimusnahkan, akan dikhusranin, diberikan nasib yang merugi. Kira-kira orang besok mau dieksekusi mati semalaman sakit senyum mboten? Sesuk jam 8 eksekusi mati, saiki mulya. Engko bengi jam 09.00 dijabi semalaman manten anyar. Saged nggih kira-kira? Nah, senada dengan itu akan dihancurkan, sehingga nggak boleh tenang-tenang dengan segala kemaksiatannya. Ini menggiring untuk takwa, membuahkan ketaatan. Khamisan yang kelima, zikru ma faza bihi auliyaullah ta'ala min kamalin wa izzin wa siyadatin fid dunya, yaitu menyadari yang akan beruntung dengannya wali-wali Allah Ta'ala dengan mendapatkan kesempurnaan, kemuliaan, kepemimpinan di dunia. Ini wali-wali Allah nanti janjinya sudah beda lagi, nggak sama dengan ancaman untuk orang kafir. Wali-wali Allah nanti diberikan pertolongan, kecintaan, kesempurnaan, gengsi, kepemimpinan, kekokohan, ketentraman. Wa ma huwa ma'mulun lahum fil akhirah, dan apa yang terjanjikan, terangankan, janji yang diangan-angan nanti di akhirat, min naimin muqimin fi darissalam, kenikmatan yang kekal di surga Darussalam. Ini dibikin raghabah wa rahabah, harap-harap cemas. Kepada yang membahayakan dicemaskan supaya lari, kepada yang mengarik disemangatkan supaya semangat mencarinya. Itu 5 kiat supaya orang mau memperkokoh ketakwaannya, membuahkan ketaatan. Bihadza dzikri bil qalbi wal lisan, maka dengan diangen-angen 5 kiat tadi dengan hatinya maupun juga dengan lisannya, yujadu al khaufu minallahi ta'ala fil qalbi, nanti akan bisa dirasakan adanya rasa takut kepada Allah di hatinya. Makanya kita berusaha untuk memasukkan, nanti Allah mengokohkan dan dilatih. Perbanyak istighfar, nanti lama-lama juga akan terlatih kepada kebaikan, ringan untuk taat, kepada keburukan
ringan untuk membencinya, artinya bisa membencinya. Nanti Allah akan memberikan. Makanya walaupun itu mungkin secara rasa rapatek kroso, tapi nyata. Tapi nyata. Sengingin iku lek dipentelengi obahe ketok mboten. Nggih ketok namung cuwidik gremete. Tapi ditokne sak jam ngoten kira-kira pun pinten senti punan. Lho banyak loh ya. Perhatikan saja, matahari tak sama kok kaya ora obah. Tapi jijal dipun tinggal gledak sak jam ngoten, muka ayang-ayangnya tambah mboten. Rumah saku tak sawang robah donge tak tinggal mingket sak jamnya kok ya wis sak ngono dhuwure ngoten to nggih. Ya begitulah. Ya namanya keimanan, ketakwaan itu memang merambat. Tambahnya helai demi helai benang itu ibaratnya wong menenun. Makanya kita tuh butuh pelatihan dan nanti lama-lama akan ada rasa takzim kepada baik, merasa tentram melaksanakan, kepada buruk begitu terasa asing sehingga mudah untuk meninggalkannya. Makanya itu selalu dizikirkan hal di atas, kiat-kiat di atas tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Wa idza wujida al khaufu, apabila rasa takut itu sudah dijumpai, kanat at-taqwa adalah ketakwaan, allati hiya taatullah, yaitu wujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu rasul, mentaatan kepada rasulnya sallallahu bi'tiqadin, dengan keyakinan, wa qaulin ucapan, wa fi'lin perbuatan, ma amarallahu bihi wa amara bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang Rasul memerintahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Itu semua itu penuh dengan kesadaran, pemaksaan dan pelatihan. Jangan lupa doa. Jangan lupa, jangan dirusak dengan dosa-dosa. Mungkin begitu taat dirusak dengan dosa, niku ibaratnya molone lekas garing dikelontok. Terus pundi? Metu getien neh tambani. Lekas garing dipun klontok. Terus pundi? Metu getien neh. Ya gitulah kemaksiatan. Ya gitulah kemaksiatan. Sehingga nanti tidak akan sembuh-sembuh. Kalau orang itu taat lalu maksiat, taat, maksiat, ibaratnya ya luka tadi. Begitu sudah mengering, dikelupas, ya berdarah-darah lagi. Ya makanya jauhi pantangannya. Nah begitu, jauhi pantangannya. Lu kamu tidak boleh kena air, ben wayah wudu digerujuki, terus pundi? Ya blobor, kering-kering, wangi ngoten ta nggih. Nah itu resikonya. Makanya selain kita paksa untuk taat, doa, maka kita juga wajib jaga diri kita dari dosa-dosa. Makanya jangan merasa ringan melaksanakan dosa. Jangan merasa ringan melaksanakan apa? Dosa. Jangan punya pemikiran, kene sing nyawang. Kok bisa kene sing nyawang? Emangnya malaikatnya nyandi? Temu di malaikatnya, kok muni rene sing nyawang niku lho. Wong makhluk saja mengiringi, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuhmu nanti akan ngomong, akan jadi saksi. Gimana mengatakan kok kene sing nyawang? Nanti mulutmu nanti akan ngomong juga, aku di sini muni ngono kuwi. Mau apa lagi? Kan ketahuan. Wa bi tarki ma nahallahu anhu, dan dengan meninggalkan apa yang Allah taala melarang, wa rasuluhu, dan apa yang Rasul juga melarang, minti qatin batin, dari akidah yang batil, wa qaulin sayyin, dan ucapan yang jelek, wa amalin fasidin, dan amal yang rusak. Wa huwa kullu ma haramallah, barang yang rusak itu semua yang Allah haramkan, wa Rasul, dan juga yang Rasul haramkan, minal i'tiqad al batil, dari akidah yang batil termasuk kesyirikan, wa aqwal al fasida ad-dharah, dan ucapan-ucapan yang rusak yang memudaratkan, termasuk juga bohong, mengadu domba, rasan-rasan, jauhi itu. Wal a'mal kadar, demikian juga amal seperti itu. Wa hasbul abdi,
Dan sebisa mungkin seorang hamba itu alla yaghfala an qouli ta'ala, jangan sampai lalai akan pesan Allah Ta'ala berikut fi khitami hadzal nida, di dalam penutup ayat ini. Jadi sebisa mungkin dan harus selalu dihadirkan penutup ayat berikut ini, jangan sampai dilalaikan. Apa itu? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Fa innahu yujatu malaikati muraqabatillahi ta'ala. Maka sesungguhnya dijumpai pengaruh pengawasan Allah Ta'ala. Wa man asbahkan, barang siapa menjadi yuraqibullahu Ta'ala, merasa Allah Ta'ala mengawasinya, fi kulli mayati, pada setiap yang ia datangi, wa mayadaru, dan setiap apa yang ia tinggalkan, lah aku tandang Allah ya bersalo. Kalau saya melanggar Allah juga bersalo. Itu namanya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Siapa yang bisa seperti itu? Adanya sifat ihsan, tanpa diawasi oleh Allah, sehingga tidak akan ngomong gane sing ngeruh, enggak ada. Tapi Allah tahu loh, malaikat mencatat loh, anggota badanku yang digunakan berkarya nanti akan lapor loh, anggota tubuhku nanti akan jadi saksi loh, tanah yang saya pinjak juga akan menjadi saksi. Itu namanya muraqabatullah, rumongso diawasi oleh Allah. Siapa yang mendapatkan rasa ini, faqad haqqaqa at-taqwa, maka dia telah merealisasikan ketakwaan. Nah, itu caranya mewujudkan ketakwaan. Wal walayati al-ilahiyah, dan kasih sayang dari yang bersifat ketuhanan. Apabila itu punya, wa asbaha min auliyaillahi, dia akan menjadi wali-wali Allah, orang yang dicinta dan dibela oleh Allah. Alladzi, yang ini fadilahnya. Jadi wali-wali itu fadilahnya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Masa depannya enggak ada yang menakutkan, dunia ditinggalkan enggak ada yang menyusahkan, fit dunya wal akhirah, entah dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah janjikan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada di dalam surah Yunus sekitar 62-63, sekitar itu. Ketahuilah wali-wali Allah masa depannya tidak takut, karena akan aman neraka, akan mendapatkan ampunan terbuka surga. Dunia juga tidak susah, karena Allah yang mengurusi. Siapa mereka? Orang yang beriman, berilmu, dan mereka takwa, yang taat. Ini fadilah orang yang jadi wali. Makanya rumongso diawasi oleh Allah, sehingga nanti akan berlatih beramal, akan taat, dan selalu jaga. Siapa yang bisa demikian, dia telah sukses melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, minhum termasuk mereka, wa tawallana, berilah perwalian kepada kami, kama tawallaita, sebagaimana engkau memberi perwalian kepada mereka. Amin. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bacaannya telah selesai. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. Ya adik-adik yang masuk 2, mana temannya? Yang di luar bisa masuk. Bismillah dulu. Sekarang rangkumannya 1, arti adil. Arti adil yaitu meletakkan sesuatu berada di tempatnya. Itu nomor 1, arti adil.
meletakkan sesuatu berada di tempatnya. Titik itu tadi tentang makna adil. Kalau kita ambil contoh perilaku kita sehari-hari, ya banyak. Sandal di kaki, kopiah di sirah, itu namanya adil, meletakkan sesuatu berada di tempatnya. Bapak-bapak yang bekerja, ibu-ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, pas nggih? Wis Mas, aku sing kerja sampean sing hamil, terus pun dicarane. Itu zalim, itu nggak mungkin terjadi. Itu tadi tentang makna adil. Wad'us syai' fi makani, menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Bener-benerkan, salahkan. Menang ya menangkan, kalah ya kalahkan. Jangan terbawa oleh sentimen. Bila terbawa sentimen, bener di salahne, salah di benerne, kalah dimenangkan, menang dikalahkan. Nah, itu namanya zalim, curang. Makanya sentimen yang ada tidak boleh mempengaruhi. Itu tadi tentang makna adil. Nomor 2, medan adil. A pada usul, B pada furu'. Medan adil. A pada usul, B pada furu'. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dulu perbuatan apa saja yang kita butuh berlaku adil. Itu namanya cerita masalah medan adil. Medannya, kiprahnya di mana. Nah, begitu. Pekerjaan apa saja yang kita harus adil. Adil di medan apa saja. Makna usul itu fondasi, aslun landasan, furu itu cabang. Senes usul bahasa Indonesia, aku usul. Gimana andaikan anu-anu, bukan itu yang dimaksud usul. Bukan usul bahasa Indonesia, tapi usul bahasa Arab. Usul itu memiliki makna landasan. Apabila rumah itu fondasinya. Furu itu cabang. Apabila rumah itu ya tembok bersama atapnya. Nah, begitu. Makanya di bidang fondasi kita wajib adil, di bidang cabang kita wajib adil. Kalau begitu medan adil di mana? Jawabnya di mana-mana. Di medan usul maupun di medan furu', di bidang usul maupun di bidang furu', di bidang fondasi maupun di semua pos-posnya, di semua lini, supaya orang itu menerapkan sikap adil. C. Perincian. Adil di bidang fondasi, titik 2. Adil di bidang fondasi, titik 2. Ini nomor 3, adil di bidang fondasi, titik 2. Mempelajari wahyu dengan metode sahabat. Mempelajari wahyu dengan metode sahabat. Koma, akidah tauhid bersih syirik. Akidah tauhid bersih syirik. Koma, ikhlas. Koma lagi, takwa. Menegakkan sholat dan lain-lain. 4
Saya ulang, nomor 3, adil di bidang fondasi, yaitu mempelajari wahyu dengan pemahaman sahabat, berakidah tauhid, bersih syirik, ikhlas, takwa, menegakkan sholat, dan lain-lain. Itu tadi makna adil di bidang fondasi. Adil maknanya menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Orang itu dikatakan adil, Allah turunkan wahyu, belajar, bagi ngoten. Lek dituruni wahyu mboten belajar, adil napa mboten? Ya enggak adil. Nah, karena ilmu pun juga sudah ada metode pemahamannya, makanya ilmu yang kita pelajari, wahyu yang kita pelajari sebagaimana para sahabat itu adil. Sehingga nanti bisa mentauhidkan Allah. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Dan syirik itu termasuk kezaliman. Sehingga nanti akan membuahkan hati yang ikhlas, perilaku yang takwa, tegak sholatnya. Itu tadi medan adil di bidang landasan. Bentuknya seperti itu. Sekarang nomor 4, medan adil di furu'. Adil di medan furu'. Furu' itu makna bahasa cabang. Artinya ketika fondasi sudah kuat, bangunan di atasnya itu namanya apa? Furu'. Andaikan uwit sudah tumbuh, nanti akan tumbuh dahan ranting, itu bercabang-cabang luas. Nah, di bidang itu juga harus diterapkan keadilan, yaitu penegakan keadilan dan persaksian yang lurus. Penegakan keadilan dan persaksian yang lurus. Itu tadi medan adil di bagian furu', yaitu penegakan keadilan dan saksi yang lurus. Ini merupakan kita hidup di masyarakat, itu wajib ditegakkan keadilan. Siapa-siapa yang jadi saksi harus lurus. Tiang hidup bermasyarakat itu tansah rukun apa sering tukaran? Cinten sing pun rabi dereng nanti tukaran. Rong rabi tukaran poneh rabi. Jere cek pacarane mendino tukaran. Rabi tambah iso nemen. Rong dheweke teke cek ngati-ngati so tukaran sudah dimiliki sendiri, apalagi roh asline. Wow. Tambah gak karuh-karuan. Gunung indah dipandang dari jauh, didaki akan tampak curamnya. Belum apa-apa saja sudah tengkar, apalagi sudah mendaki tambah nemen. Artinya ini sebatas ungkapan saja. Ungkapan saja bahwasanya orang hidup bermasyarakat itu sering terjadi kasus. Dan tidak boleh untuk dibiarkan berlarut, butuh untuk diselesaikan. Gaya kubu A, gaya kubu B tidak akan selesai karena masing-masing mengklaim yang benar. Makanya A, B yang tengkar bawa kepada C, siapa? Hakim. Disinilah butuh diterapkan yang namanya keadilan. Jadilah hakim yang adil, saksi-saksi yang diminta juga memberikan persaksian yang adil. Itu namanya adil di bidang furu', yaitu dengan penegakan keadilan dan saksi yang lurus. Ini apabila dilaksanakan, seolah nanti masyarakat akan bisa tegak. Kenapa? Enggak ada orang yang semena-mena, ngoten lagi, akan berhadapan dengan hukum. Makanya keadilan di bidang furu', penegakan pengadilan, saksi-saksi yang lurus ini mutlak dibutuhkan. Makanya hukum jangan sampai dibeli, hukum jangan sampai
dibeli, tapi ditegakkan keadilan dan saksi-saksi yang lurus. Ini apabila ada, nanti masyarakat akan tertata. Terakhir yang kelima, hakim bisa adil apabila dia orang takwa lagi ihsan. Hakim bisa adil apabila dia orang takwa dan ihsan. Saya ulang, hakim bisa adil apabila dia orang takwa dan ihsan. Titik, kelanjutannya, cara menjadi orang ihsan. Titik 2, 1, menyadari berkuasanya Allah. Menyadari berkuasanya Allah, atau menyadari maha kuasanya Allah, ya boleh saja. Nomor 2, menyadari kelemahan dirinya. Nomor 2, menyadari kelemahan dirinya. Nomor 3, menyadari beratnya ancaman bagi pembangkang. Nomor 3, menyadari beratnya ancaman bagi pembangkang. Nomor 4, menyadari musuh pasti hancur. Nomor 4, menyadari musuh pasti hancur. Yang kelima, menyadari wali Allah pasti jaya. Menyadari wali Allah pasti jaya. Ini 5 poin yang ditempuh agar punya jiwa ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Apa tadi makna ihsan? Rumongso diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami itu diawasi oleh Allah. Dicatat loh, totalan loh, dihisap loh. Makanya 5 poin ini selalu diingat-ingat. Sadarilah Allah Maha Kuasa, sadarilah kamu orang yang lemah, sadarilah ancaman Allah kepada pembangkang sangat berat, sadarilah musuh itu pasti akan hancur, sadarilah bahwasanya wali Allah itu pasti menang. Sehingga apabila mau manusia selalu memikirkannya, dia nanti akan ngati-ngati. Apabila ini dimiliki, dia nanti akan bekerja keras untuk jadi orang yang adil, jadi orang yang takwa, sehingga beban-beban yang diembankan kepada dirinya, dia nanti akan bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Insyaallah judul baru kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.